Halo, nama gue Firman. Resolusi tahun baru gue adalah mencoba mendokumentasikan kerjaan-kerjaan gue, hobi-hobi gue, dan proyek-proyek iseng lainnya dengan harapan yang nonton video ini bisa step up your game dengan lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting adalah nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang gue lakukan. Topik pertama yang bakal gue bahas adalah tentang 3D printing. Gue adalah seorang software engineer, tapi selama 5 tahun terakhir gue terlibat di proyek-proyek yang berhubungan dengan 3D printing. Dan ini adalah 5 kesalahan yang gue lakukan selama 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah kebanyakan mikir. Bayangin teknologi 3D printing itu banyak banget. Ada FDM, ada SLA, laser, dan lain-lain. Belum lagi materialnya. Untuk FDM aja ada PLA, PLA+, nylon, ABS, PTG, TPU, dan lain-lain. Kalau kita spend waktu untuk riset mana teknologi atau material yang paling pas untuk kita mulai hobi 3D printing, itu nggak akan ada habisnya. Dan gue terjerumus ini selama berbulan-bulan, gue coba riset mana yang paling pas buat gue, itu nggak ada hasilnya. Jadi saran gue adalah pick one, pilih salah satu yang menurut kalian sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan project yang akan kalian coba pertama kali. Best practice-nya adalah kalau project-nya itu ukurannya besar dan level detailnya itu nggak terlalu tinggi, itu kita bisa pilih teknologi FDM. Ender 3 is a good start. Dan kalau project-nya itu ukurannya kecil, level detailnya itu tinggi banget, itu gue saranin pakai resin printer. Kesalahan kedua adalah asal ngeprint. Ini kesalahan yang gue lakukan ketika gue baru punya 3D printer. Kita punya material banyak, kita download 3D model gratisan dari internet, lalu kita print semuanya. Hasilnya apa? Semuanya jadi sampah, kita buang-buang uang, and they're basically just dust collector. Semuanya akhirnya dibuang. Dan efek yang paling jelek adalah dengan kita ngeprint banyak hal dan hasilnya kebetulan itu bagus, kita jadi ngerasa expert di bidang 3D printing. Padahal 3D printing itu cuma di ujung dari keseluruhan proses additive manufacturing, di mana di situ sebelumnya ada proses desain, proses 3D modeling, dan lain-lain. Dan kita dengan download 3D model gratisan lalu kita print, kita nggak pernah tahu intention dari desainernya, approach dari desainernya, kenapa desainnya seperti ini, kenapa seperti itu, sehingga akhirnya jadi sebuah model yang 3D printing friendly. Dan ini adalah kesalahan fatal yang juga gue lakukan di awal-awal. Kesalahan ketiga itu adalah nggak mau belajar atau lupa belajar dari kesalahan. 3D printing itu adalah salah satu hobi yang penuh dengan kesalahan. Kesalahan itu nggak bisa dihindarin, kita akan ngeprint gagal, kita udah cek semuanya perfect, tapi ternyata hasil akhirnya jelek, itu akan kejadian. Sering banget yang gue lakukan itu adalah cuma ngeprint ulang, berharap hasil printingnya itu akan lebih baik, padahal itu nggak akan kejadian. Dan seringkali yang gue lakukan adalah menyalahkan printernya, padahal 3D printing itu adalah produk dari engineering. Jadi selayaknya kita harus pakai approach engineering untuk menganalisis masalah-masalah yang kita temuin kalau kita ngeprint. Apakah itu salah modelnya, apakah salah proses slicingnya, apakah salah settingnya, apakah bed levelnya itu belum pas, dan lain-lain. Critical thinking yang seperti ini yang harus kita punya untuk kita bisa improve hasil printing kita. Kesalahan yang keempat adalah malas post processing. Ini adalah masalahnya orang-orang malas kayak gue, dimana kita berharap keluar dari printer, selesai printing itu bisa langsung dipakai, difoto, dipajang di museum, dan lain-lain. Padahal no. Bahkan selevel industrial printer pun itu kita butuh yang namanya post processing. Sesimpel kita bersihin support, amplas-amplas dikit, itu adalah disiplin yang perlu kita lakukan biar kita terbiasa untuk menghasilkan high quality print atau high quality product. Syukur-syukur kalau kita mau belajar untuk priming, kemudian painting, finishing, atau coating, itu akan membuat hasil printing kita menjadi lebih baik dan lebih enak dilihat lagi. Ini adalah kesalahan yang baru-baru ini gue sadarin, dimana gue menganggap bahwa hobi itu harus menjadi uang. Hobi itu menjadi sebuah investasi, dimana paling nggak kita balik modal dong.
atau equipmentnya berkembang terus, padahal enggak sama sekali. Hobi itu harusnya jadi sarana kita untuk escape di reality, dimana kita bisa kabur dari aktivitas rutin kita sehari-hari sehingga kita bisa jadi lebih fresh, lebih dapat inspirasi, kemudian bisa jadi lebih kreatif. Dan kalau kita udah menganggap hobi itu menjadi sarana untuk cari uang, kita akan menjadi kehilangan faktor fun dari aktivitas tersebut. Oke, segitu dulu. Terima kasih udah nonton videonya. Kasih tahu gue lewat komen hal spesifik apa tentang 3D printing yang mau kalian tahu lebih detail. Jangan lupa buat like dan subscribe untuk support channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!